Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Sejarah Kerajaan Demak. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gormandio, absen 18. Nama saya Jadi Sabrilian Dasmawan, absen 20. Nama saya Albert dan Sandi Kurniawan, absen 1. Nama saya Syahas Muzara Syukuri, absen 34. Nama saya Oktaviana Kasafitri, absen 32. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya silakan ditonton videonya ya. Dadah. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1478 atau 1500 Masehi. Secara geografis, kerajaan ini terletak di daerah Bintoro, Jawa Tengah, di tepi selat antara Pulau Muria dan pesisir utara Jawa. Tahun berdirinya sekitar tahun 1478, bertepatan dengan melemahnya kerajaan Majapahit, atau secara resmi didirikan oleh Raden Patah di akhir abad ke-15. Tak geografis, lokasinya berada di Bintoro, Demak. Raja-raja yang berkuasa. Yang pertama adalah Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak yang memerintah sekitar tahun 1478 hingga tahun 1518. Pada masa itu, Demak berkembang menjadi pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa, sekaligus menjadi pusat perdagangan yang penting untuk menggantikan peran kerajaan Majapahit yang pada saat itu sudah mulai runtuh. Lalu yang kedua ada Patiunus. Ia memerintah dalam waktu yang singkat, sekitar tahun 1518 hingga 1521. Ia dikenal karena keberaniannya memimpin ekspedisi melawan Portugis di Malaka, meskipun akhirnya ia gugur dalam perjuangan tersebut. Yang ketiga adalah Sultan Trenggana. Sultan Trenggana memerintah cukup lama dan membawa Demak mencapai puncak kejayaannya, sekitar pada tahun 1521 hingga 1546. Pada masa itu, wilayah kekuasaan meluas dan penyebaran Islam semakin pesat hingga ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Yang keempat ada Sunan Prawoto. Ia memerintah setelah wafatnya Sultan Trenggana, sekitar tahun 1546 hingga 1549. Masa kekuasaannya ditandai dengan konflik internal yang melemahkan stabilitas kerajaan Demak. Lalu yang terakhir ada Arya Penangsang. Ia berkuasa sekitar tahun 1549 hingga 1554 setelah merebut kekuasaan. Pemerintahannya berakhir setelah ia dikalahkan oleh Jaka Tingkir yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang, menandai runtuhnya kerajaan Demak. Awal mula kerajaan Bermula dari sebuah wilayah yang bernama Gelagawani atau Bintoro, yang awalnya merupakan daerah bawahan Kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Pendirinya dipelopori oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15 atau sekitar tahun 1478 dengan dukungan penuh dari para ulama penyebar Islam di Jawa, yaitu Wali Songo. Seiring dengan melemahnya pengaruh kekuasaan pusat Majapahit akibat konflik internal, Demak berhasil memisahkan diri dan tumbuh menjadi pusat kekuatan baru di pesisir utara Jawa. Lokasinya yang strategis sebagai pelabuhan dagang serta perannya sebagai pusat penyebaran agama Islam menjadikan Demak sebagai kesultanan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa yang menggantikan dominasi kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha sebelumnya. Masa kejayaan Demak. Masa puncak kejayaan kerajaan Demak itu pada saat pemerintahan Sultan Trenggono yang berkuasa sekitar tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, Demak tumbuh menjadi kekuatan maritim, agraris, dan pusat penyebaran Islam yang paling dominan di Nusantara. Ada juga pencapaian-pencapaiannya. Yang pertama ada ekspansi wilayah yang luas. Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak hingga meliputi sebagian besar Pulau Jawa. Wilayah taklukan yang membentang dari Jawa Tengah, pesisir timur Jawa, hingga ke Jawa Barat. Lalu yang kedua ada penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Salah satu pencapaian terbesar di era ini adalah keberhasilan Panglima Perang Demak Fathaillah dalam merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan kerajaan Pajajaran dan mengusir armada Portugis. Fathaillah kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jakarta. Yang ketiga, pusat penyebaran agama Islam. Pada masa ini, Demak menjadi pusat utama penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya. Hal ini sangat didukung oleh peran strategis dan dakwah dari Wali Songo.
yang memiliki kedudukan penting baik sebagai penasihat kerajaan maupun ulama. Yang keempat ada kekuatan militer dan maritim yang tangguh. Sebagai kerajaan Islam pertama di pesisir utara Jawa, Demak membangun armada laut yang sangat kuat. Armada ini tidak hanya mengamankan jalur perdagangan, tetapi juga secara aktif menahan pengaruh dari ekspansi militer Portugis di Nusantara. Yang kelima ada kejayaan ekonominya. Secara ekonomi, Demak menguasai pelabuhan-pelabuhan transito utama di pesisir utara Jawa, jalur sutra maritim, dan sekaligus menjadi wilayah agraris mengekspor beras yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Kehancuran Kerajaan Demak. Keruntuhan Kesultanan Demak disebabkan oleh perebutan kekuasaan setelah wafatnya Sultan Trenggana. Terjadi konflik antara Arya Penangsang dan Jaka Tingkir yang berakhir dengan kekalahan Arya Penangsang. Setelah itu, kekuasaan berpindah ke Kesultanan Pajang, sehingga Kerajaan Demak pun runtuh. Kehidupan sosial Kerajaan Demak. Terdapat beberapa kondisi sosial dan budaya, diantaranya adalah masyarakat egaliter. Islam menghapus sistem kasta, membuat struktur sosial lebih terbuka dan setara, berbeda dengan masa kerajaan Hindu dan Buddha. Budaya akulturasi, kebudayaan yang berkembang adalah perpaduan tradisi lama antara Jawa dengan Hindu-Buddha dengan kerajaan Islam. Contohnya adalah Masjid Agung Demak dengan atap tumpang khas Jawa dan ukiran yang bercorak agama Islam. Tradisi sekaten, Sunan Kalijaga menciptakan tradisi sekaten dari kata syahadatain untuk merayakan Maulid Nabi dan menarik masyarakat untuk memeluk agama Islam. Adalah pendidikan pesantren. Pembinaan masyarakat berpusat di masjid dan di pesantren. Bahasa yang pertama adalah bahasa Jawa kuno dan Jawa pertengahan. Bahasa ini masih digunakan terutama dalam naskah-naskah lama, namun mulai mengalami peralihan menuju Jawa modern seiring dengan kuatnya pengaruh Islam. Yang kedua adalah bahasa Jawa pesisiran. Bahasa Jawa yang berkembang di wilayah pesisir utara Jawa pada masa Demak memiliki karakteristik yang lebih egaliter, dinamis, dan sangat dipengaruhi oleh istilah-istilah keagamaan Islam dibandingkan Jawa pedalaman. Yang selanjutnya ada bahasa Melayu. Sebagai pusat perdagangan, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca di wilayah pelabuhan Kerajaan Demak. Yang selanjutnya adalah kondisi agama. Pusat Islam di Jawa. Demak berperan aktif menyebarkan Islam di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga ke luar pulau. Yang kedua ada penerapan syariat. Pemerintah Raden Fatah menerapkan hukum Islam, namun tetap mentoleransi tradisi lama. Yang terakhir ada peran Wali Songo. Para wali seperti Sunan Kudus yang menjabat Hakim Agung, Qodhi, berperan vital dalam pemerintahan dan hukum. Kondisi politik Kerajaan Demak. Nah, kehidupan politik Kerajaan Demak ini sangat dipengaruhi oleh transisi dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam. Yang pertama itu adalah legitimasi keturunan dan agama. Raden Patah, pendiri Demak, adalah keturunan Raja Majapahit yang memberikan legitimasi politik. Namun, kepemimpinannya juga disahkan oleh para wali songo secara spiritual. Kedua, ada peran wali songo sebagai penasihat. Dalam struktur politik, para wali bertindak sebagai penasihat sultan. Urusan negara seringkali dimusyawarahkan di Masjid Agung Demak. Yang ketiga ada politik anti kolonial. Secara eksternal, politik Demak sangat keras terhadap kehadiran bangsa Eropa. Hal ini dibuktikan dengan serangan berkali-kali ke Malaka untuk mengusir Portugis yang dipimpin oleh Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Sisi perekonomian Kerajaan Demak. Ekonomi Kerajaan Demak sangat kuat karena berhasil menggabungkan dua sektor utama, agraris dan maritim. Yang pertama, kekuatan maritimnya. Terletak di pesisir utara Jawa, Demak menguasai pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Demak bertindak sebagai penghubung pelabuhan transito antara penghasil rempah-rempah di Maluku dengan pedagang dari barat dan Asia daratan. Kedua ada penghasil beras. Pedalaman Demak sangat subur dan menjadi lumbung padi utama di Jawa. Beras menjadi komoditas ekspor penting yang ditukar dengan rempah-rempah atau barang mewah dari luar negeri. Yang ketiga, monopoli perdagangan. Dengan armada laut yang kuat, Demak mampu mengontrol lalu lintas perdagangan di Laut Jawa, yang memberikan pemasukan besar melalui pajak dan bea cukai pelabuhan. Peninggalan Kerajaan Demak. Selanjutnya adalah berbagai macam peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah dan Wali Songo pada abad ke-15 Masehi di Kauman, Demak. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam dan bukti akulturasi budaya antara budaya Jawa dan Islam. Yang kedua ada Saka Tatal atau Saka Guru, merupakan 4 tiang utama penyangga atap masjid yang unik karena dibuat dari tatalan atau serpihan kayu jati yang diikat oleh Sunan Kalijaga.
dan bukan dari satu balok kayu yang utuh. Yang ketiga ada pintu bledek atau pintu petir. Pintu bledek merupakan pintu utama masjid yang diyakini dibuat oleh Ki Ageng Selo. Pintu ini dihiasi ukiran khas yang dipercaya mampu untuk menangkal petir. Yang keempat ada Dampar Kencana, merupakan singgasana Raja-Raja Majapahit yang diberikan kepada Raden Patah dan kini difungsikan sebagai mimbar khotbah di dalam Masjid Agung Demak. Lalu yang kelima ada situs kolam wudhu, merupakan kolam bersejarah yang terletak di serambi depan masjid, digunakan oleh para wali songo dan jemaah zaman dahulu untuk berwudu.